Terima kasih masih di Kompas Petang, saudara, bersama saya, Mario Sarong. Bakal calon gubernur Anies Baswedan angkat bicara soal isu dirinya dijegal dari pencalonan Pilgub Jakarta lewat Kim Plus. Anies menilai isu dirinya dijegal di Pilgub Jakarta hanya spekulasi politik yang belum tentu benar. Menurutnya, hingga hari ini belum ada perubahan dukungan untuk pencalonannya. Anies percaya partai politik akan mengutamakan aspirasi politik konstituennya. Semua kan spekulasi kan kita lihat sekarang ini tidak ada yang, memang ada yang berubah, belum ada yang berubah, sama. Setiap tentu kalau bicara tentang komentar bisa macam-macam, tapi keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung membantah adanya upaya menjegal pencalonan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta lewat skenario Ridwan Kamil lawan kota kosong. Menurut Doli, yang dilakukan Partai Golkar adalah meyakinkan partai politik di Koalisi Indonesia Maju maupun di luar Kim untuk mengusung calon gubernur di Jakarta. Kursi itu nggak cukup. Nah, tugas kami adalah meyakinkan partai-partai politik lain untuk memberikan dukungan kepada calon yang kami anggap bagus ini. Nah, jadi itu yang kami lakukan sekarang. Kami meyakinkan teman-teman partai politik yang adalah Kim, kami melakukan partai politik mana saja gitu, ya, untuk memberikan dukungan. Dan itu dikembalikan otoritasnya kepada partai politik masing-masing. Jadi nggak ada niat sedikit pun kami mau ada pretensi mau buat kota kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami aja. Partai Golkar kembali mengeluarkan 10 surat keputusan untuk Pilgub dan 278 SK untuk Pilkada tingkat kabupaten kota. Keputusan terhadap para calon kepala daerah ini telah melalui pleno yang diputuskan Ketua Umum Partai Erlangga Hartarto. Namun calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil yang diusung Kim tidak termasuk yang diumumkan pada pengumuman hari ini. Belum mengumumkannya secara resmi karena tinggal tahap akhir saja. Karena daerah strategis ini nanti akan kami umumkan bersama pasangannya, termasuk juga nanti di Jawa Barat. Dan untuk khusus di 2 daerah ini nanti akan disampaikan secara bersama oleh pimpinan Koalisi Indonesia Maju, atau mungkin Koalisi Indonesia Maju dengan partai-partai politik yang lain. Saudara, Partai Golkar mengumumkan 10 paslon gubernur dan wakil gubernur, namun tidak termasuk Ridwan Kamil. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV Valentina Sutorus dari kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Barat. Selamat petang, Valen. Hingga saat ini mengapa nama Ridwan Kamil yang sudah resmi diusung Kim tidak termasuk yang diumumkan Golkar hari ini? Apakah ada kaitannya dengan belum putusnya calon wakil gubernurnya atau tidak? Iya, selamat petang Mario. Sebelumnya saya informasikan kepada Anda, tadi klaimnya Golkar, kenapa RK atau Ridwan Kamil ini belum diumumkan, belum diberikan surat keputusan seperti sejumlah gubernur dan juga wali kota dan juga bupati lainnya. Ini karena Golkar sendiri ini memberikan waktu atau memberikan sejumlah tahapan dalam mengumumkan calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada 2024. Sedikitnya ada 4 klaster yang dikatakan ini sebagai waktu Golkar untuk mengumumkan siapa calon kepala daerah yang kemudian dijagokan pada pendaftaran November nanti, begitu ya. Tahap pertama ini memang sudah diputuskan pada tanggal 18 Juli 2024, kemudian tahap kedua adalah hari ini 8 Agustus 2024, kemudian nanti tahap ketiga adalah tanggal 18 Agustus 2024, dan tidak memungkiri di tahap terakhir ini justru tahap yang bisa dikatakan mepet dengan jadwal pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum yang nantinya bahkan 1 hari sebelumnya, yakni pada tanggal 26 Agustus 2024. Kemudian tadi juga kalau misalnya melihat daripada treatment ketika mengumumkan pemberian SK kepada calon kepala daerah baik itu tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten
kabupaten kota, ini bisa disimpulkan ya bahwa dalam pemberian SK itu yang diumumkan adalah calon gubernur bersama dengan pasangannya, calon wakil gubernur ataupun juga calon wali kota bersama dengan wakilnya dan calon bupati bersama dengan wakilnya. Nah, pertanyaan Anda, kenapa Ridwan Kamil ini kok belum diumumkan juga? Karena kita tahu bersama sampai saat ini memang Koalisi Indonesia Maju sudah memberikan sinyal positif menerima saran dari Golkar untuk pengusungan Ridwan Kamil di Jakarta. Tapi Ridwan Kamil ini masih perlu lobby-lobby politik Golkar bersama dengan partai koalisinya, baik itu yang di dalam Koalisi Indonesia Maju ataupun yang di luar Koalisi Indonesia Maju, untuk kemudian mencari siapa sosok calon yang bisa jadi pendamping Ridwan Kamil. Nah, tentu ini dibutuhkan lobby-lobby politik yang tidak dipungkiri sampai sekarang masih berjalan dengan alot. Pendaftaran memang kurang lebih ke Komisi Pemilihan Umum masih sekitar 2 minggu lagi, tapi memang sinyal mesin politik ini terus memanas ya. Tapi tadi yang bisa saya kutip daripada pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, ini bilang siapapun nanti calon wakil gubernur yang akan mendampingi Ridwan Kamil nantinya apabila memang sudah cocok untuk kemudian bisa maju, diharapkan bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024, ini dipersilahkan kepada anggota partai Koalisi Indonesia Maju atau yang di luar partai koalisi begitu. Nah, kalau tadi saya kutip juga, tadi Ahmad Doli Kurnia juga menyebutkan siapa saja sih sebenarnya yang punya kans atau siapa saja sosok calon yang kemudian punya peluang besar dalam mendampingi Ridwan Kamil di Jakarta. Ini ya bisa disebutkan bahwa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, kemudian juga dari Partai Amanat Nasional, Zita Anjani, kemudian juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, ini Ahmad Riza Patria, hingga politisi senior Golkar Yusuf Hamka. Tapi kalau di luar partai Koalisi Indonesia Maju sendiri, ya lagi-lagi sekarang ini juga masih dalam upaya lobby-lobby politik, utamanya juga setelah kita tahu adanya muncul isu daripada Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Nah, untuk pernyataan selengkapnya kami memiliki statement yang tadi sudah kami rekam sebelumnya dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Hamka bisa dibicarakan di dalam pembicaraan. Kan partai-partai politik yang lain nanti juga akan mengusung kan. Kemarin disebut-sebut juga kalau untuk Pilkada Jakarta, PSI menyebut nama Pak Kaisang gitu ya. Terus apakah mau jadi calon gubernur atau mau calon wakil gubernur. Kemudian PAN itu pernah menyebutkan siapa Ibu Zita gitu ya. Juga nama-nama lain muncul, ada Riza Patria, ada Budi Jiwandono dan seterusnya gitu. Nah, nanti juga termasuk kalau ada partai politik yang selama ini berada di luar KIM dan kemudian bergabung, ya mereka mengusulkan nama-nama, itu juga termasuk yang nanti akan dibicarakan bersama. Iya Mario, kita tidak memungkiri bagaimana situasi politik saat ini, terutama dalam keputusan lobby-lobby politik ini semuanya bersifat dinamis, apalagi di Jakarta. Meskipun bukan jadi ibu kota pemerintahan, tapi rasa-rasanya Jakarta masih menjadi wilayah yang seksi untuk kemudian dipertimbangkan sekali siapa yang kemudian bisa mengusung calon kepala daerah di wilayah ini, termasuk juga siapa calonnya. Karena lagi-lagi tadi disebutkan oleh Ahmad Doli Kurnia bahwa dalam pengusungan calon kepala daerah di masing-masing daerah tidak ada partai yang tidak mau kalau calonnya ini kalah, diharapkan bisa memenangkan. Nah, ini kemudian yang jadi pertimbangan kuat begitu ya, siapa yang berpeluang, bagaimana peluang besarnya di Jakarta, bagaimana peluang untuk kemenangannya, dan kemudian bagaimana persetujuan daripada anggota partai politik koalisi ini setuju dengan nama-nama yang nanti bakal diusung. Memang sekarang ini kita tahu bahwa hanya ada 5 anggota partai koalisi yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju begitu ya, tapi ya tadi lagi tidak memungkiri bahwa Ahmad Doli Kurnia sekarang ini masih berupaya dalam melakukan lobby-lobby politik, meskipun sekali lagi nama Ridwan Kamil ini banyak diakui diterima oleh sejumlah partai ya. Kita nantikan saja siapa kira-kira wakilnya, dan kita nantikan kapan kemudian surat keputusan dari Partai Golkar dalam mengusung calon pilihan sosok yang akan memimpin wilayah Jakarta. Ya. Mario. Masih menunggu waktu adalah kata kunci dari Partai Golkar untuk pada akhirnya mengumumkan nama Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Terima kasih Valentina Sitorus atas laporannya. Selamat bertugas kembali.